Kalau sebelumnya itu perasaan saya tuh kayak banyak khawatir gitu sih, banyak khawatir, takut. Cuma sesudahnya ini nih kayak lebih tenang gitu dari sebelumnya. Gitu. Jadi ternyata tuh apa yang kita pikirkan, sugesti yang ada di pikiran kita tuh benar-benar bisa kita rasain, bisa benar-benar terjadi di diri kita. Ternyata tuh hipnotis tuh nggak seburuk yang saya pikirkan. Bahkan mungkin teman-teman juga ada yang sepemikiran sama saya. Lama-lama semakin cepat dan semakin cepat lagi. Masih terlihat, masih fokus? Masih. Makin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin pusat, dan tidur. Orang yang saya sentuh, saya akan menghitung dari 5 sampai 1. Setiap hitungan itu akan membuat Anda nyaman, Anda rileks, Anda masuk ke dalam ruang relaksasi yang paling dalam dan paling membuat Anda nyaman. Jika Anda paham algoritma kepala. Sekarang 5. Semakin nyaman, semakin damai, dan semakin rileks. 4. Lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi, dan sekarang masuk ke dalam kondisi ruang relaksasi yang paling Anda sukai. 3. Sekarang tingkatkan rasa nyaman ini, rasa rileks ini menjadi 100 kali lipat lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi, lebih luar biasa lagi. 2. Sekarang silakan menikmati rasa nyaman ini, rasa rileks ini, karena rasa rileks ini pun rasa yang ingin Anda rasakan selama ini. Sekarang tingkatkan 1000 kali lipat lebih rileks, lebih nyaman lagi. 1. Sekarang silakan masuk ke dalam ruang relaksasi jauh lebih dalam dari yang sebelumnya, dan nikmati kondisi ini, kondisi rileks ini, kondisi nyaman ini, dan kondisi luar biasa ini. Dan untuk orang yang saya sentuh, saya akan mengangkat tangan Anda. Ketika tangan Anda saya jatuhkan, silahkan masuk ke dalam kondisi yang sangat luar biasa. Rileks, 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 rileks. Ya, lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Nikmati dalam kondisi ini. Nikmati dalam kondisi ini. Dan untuk orang yang saya sentuh, nanti pada hitungan ke-3 saya akan bangunkan Anda. Tapi anehnya, apapun yang saya tanyakan dan ketika jawaban Anda ini tidak jujur, otomatis hidung Anda akan merasa gatal. Jika Anda paham angkutan kepala. Jadi apapun yang saya tanyakan nanti, ketika Anda jawabnya tidak jujur, entah mengapa tanpa alasan yang jelas, hidung Anda akan terasa gatal sekali dan pengen bersin. Jika paham, anggukan kepala. Oke, bersiap-siap. Saya akan bangun. 1, 2, 3. Apa yang dirasain? Tenang sih Pak, kayak iya nyaman, tenang gitu. Lebih. Namanya siapa? Yuni. Wah, Mbak Yuni ini apa yang mau ditanya? Oke, boleh dipakai kacamatanya. Nah, tadi kita kan sudah melakukan beberapa rangkaian hipnotis ya, Mbak Yuni ya. Apa yang dirasain sebelum dan setelah? Jadi sebelumnya tuh kondisi perasaan itu bagaimana, dan setelah saya rilekskan itu bagaimana? Boleh diceritakan kepada teman-teman. Kalau sebelumnya itu perasaan saya tuh kayak banyak khawatir gitu sih, banyak khawatir, takut. Cuma sesudahnya ini nih kayak lebih tenang gitu dari sebelumnya yang ada rasa takut, terutama takutnya itu sekarang tuh kayak lebih ya udah tenang gitu. Kalau boleh tahu rasa takutnya lebih ke apa?
Karena untuk sekarang itu gimana ya Pak, sekarang tuh perasaan saya itu lagi sensitifnya. Nah terus kayak takut orang tuh nanyain sesuatu atau ngomong sesuatu hal yang sensitif atau yang bisa nyinggung perasaan, kayak lebih takut ke situ sih. Kalau sekarang ya udah gitu, kalau orang mau ngapain juga ya terserah. Yang tapi ini nggak dibuat-buat kan, bukan enggak, karena kamu masuk konten gitu kan? Bukan. Ini real, maksudnya yang saya harapkan, karena kan perlu Mbak Yuni tahu ya, apa yang saya tayangkan di YouTube ini sesuatu yang real. Jadi saya nggak pernah menggunakan settingan gitu. Jadi biar sekalian orang-orang tahu atau masyarakat tahu bahwa hipnotis itu ya bisa loh meringankan beban seseorang tanpa harus, kan gini, ketika orang biasa mau dihipnotis itu kan mungkin takut kepribadiannya dibongkar gitu kan. Padahal ketika datang ke hipnoterapis itu sudah memang sudah dasarnya ketika kita sudah menjadi terapis itu kerahasiaan pasien itu harus dijaga. Benar. Gitu, dan nggak perlu kita tanyakan unek-uneknya, nggak perlu, karena dengan kita rilekskan seperti yang sudah saya lakukan sama Mbak Yuni tadi, itu pun bisa mengurangi bebannya gitu. Padahal kalau teman-teman tahu yang saya lakukan ini tuh bukan pure hipnoterapi ya, ini masih saya lebih ke hiburannya, karena memang dari awal Mbak Yuni ini ya beberapa kali saya berikan sugesti-sugesti yang ya sugesti hiburan gitu. Kalau untuk awal tadi masih ingat nggak apa yang diingat? Yang pertama tadi soal keyakinan yang itu tadi kartu. Terus yang setelah itu tadi yang lem mata dan tangan. Terus ini apa namanya yang tadi kayak lebih buat relax. Itu tadi. Sama nama itu beneran ini apa? Enggak, gimana ya, mau mengucapkan tuh nggak bisa loh Pak, bener-bener kayak. Tapi ingat? Iya, mau dalam itu kayak ini namaku gitu, kayak gitu Pak, kayak nggak bisa gitu. Tapi tuh dibilang inget juga enggak, pokoknya itu aku bukan Kasa yang Bapak kasih nama ke saya juga, itu bukan nama aku. Makanya kan di sini kita coba edukasi bareng-bareng ya, edukasi bersama teman-teman. Jadi ketika saya hilangkan nama Mbak Yuni, itu kan Mbak Yuni ingat ya sebenarnya? Dibilang ingat juga enggak, cuma kayak nggak bisa. Kalau Bapak kasih nama ke aku yang bukan namaku, ya aku nggak mau gitu. Lebih ke situ sih. Jadi ketika saya hilangkan nama tadi kan benar-benar tahu tapi nggak bisa ucap. Nggak keluar lah gitu kan. Nah pas saya kasih nama lain, kamu kan nggak terima, berarti memang di situ ada penolakan gitu kan, ada penolakan dan sebenarnya ketika kita terhipnotis ya, itu pun kita bisa menolak sugesti Mbak Yuni. Jadi kalau kita nggak cocok dengan sesuatu sugesti itu langsung bisa otomatis ditolak, nggak terus nurut aja, enggak gitu. Itu kayak contohnya kan seperti tadi Mbak Yuni dikasih nama Tono, nggak mau, padahal nama Mbak Yuni sendiri waktu itu ya tahu tidak tahu gitu kan, tidak tahu, dan intinya yang dirasakan ini kan real. Sekarang bagaimana pendapatnya tentang hipnotis? Ternyata hipnotis itu nggak seperti apa yang selama ini saya pikirkan. Dan ternyata ada baiknya juga, benar-benar ngerasa beda. Waktu tadi disuruh tenang tuh ya benar-benar tenang setenang-tenangnya gitu. Jadi ternyata tuh apa yang kita pikirkan, sugesti yang ada di pikiran kita tuh benar-benar bisa kita rasain, bisa benar-benar terjadi di diri kita. Ternyata tuh hipnotis tuh nggak seburuk yang saya pikirkan. Bahkan mungkin teman-teman juga ada yang sepemikiran sama saya. Banyak. Nah, iya. Jadi ada yang pemikiran sama saya juga, sebenarnya tuh nggak. Kalau kalian buktikan sendiri, itu tuh benar-benar nggak kayak apa yang, bahkan jauh gitu. Cuma mungkin selama ini oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab aja yang menggunakan hipnotis ini nih sebagai penipuan itu. Jadi kan sugesti kita itu taunya itu. Sebenarnya gini Mbak Yuni, kalau untuk kasus-kasus seperti itu saya sering utarakan ya di beberapa video, itu murni penipuan. Itu murni penipuan. Makanya saya pernah bikin caption, kalau Sania baca itu, saya di WA itu saya sampai saya pengen ketemu dengan orang korban hipnotis itu yang katanya dikuras dompetnya segala macam itu. Itu lebih ke murni penipuan sih, dan biasanya orang-orang seperti itu yang gampang diiming-imingi sesuatu gitu. Makanya tapi
Ya sudahlah, karena memang kita tidak bisa memaksa untuk orang-orang itu percaya ya, maksudnya bahwa itu bukan hipnotis atau bagaimana, atau harus percaya dengan konten-konten yang saya berikan kepada teman-teman. Intinya yang pertama, ketika kalian mencari konten tentang edukasi hipnotis, silahkan disimak video-video saya. Tapi kalau seumpamanya memang teman-teman ini hanya mencari yang untuk hiburan dan terus kadang ada juga beberapa konten kreator itu yang membuat lebih ke 18 plus videonya untuk hipnotis ini, ya silahkan cari di channel lain. Ini di channel saya khusus untuk orang-orang yang butuh tentang edukasi hipnotis dan untuk orang-orang yang pengen mendalami ilmu hipnotis. Itu saya tekankan lagi untuk teman-teman ya, karena banyak teman-teman yang request konten-konten yang tidak seharusnya memang di request, itu banyak sekali. Dan saya tekankan lagi kepada teman-teman, ini adalah murni ilmu psikologi, tidak ada unsur ritual-ritual atau menggunakan mantra dan sebagainya. Itu pun sudah saya buatkan di videonya. Makanya untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya menghipnotis muda untuk pemula, saya sudah bikinkan 4 part di situ, part 1, part 2, part 3 dan part 4. Itu bisa ditonton dan bisa dilihat komentar-komentar dari teman-teman. Itu banyak yang bisa dan banyak juga yang belum bisa. Nah, kebanyakan teman-teman yang sudah belajar di YouTube bisa, itu larinya nanti ke privat, dan privat itu memang untuk teman-teman. Ini saya tekankan lagi, itu berbayar. Jadi kalau untuk yang di YouTube itu gratis, silahkan dipelajari, silahkan dipraktekkan. Dan untuk pendalamannya bisa hubungi kontak saya yang ada di deskripsi atau di deskripsi channel atau di deskripsi video. Jadi memang kalau untuk lebih dalam itu saya buka privat, Mbak Yuni, yang harganya lumayan gitu. Makanya ketika bertanya harganya berapa, itu tergantung kelasnya. Kelas itu tergantung materinya, dan ketika memang itu dirasa mahal, ya silahkan cari ke trainer yang lain gitu. Nah, terima kasih Mbak Yuni. Paling tidak di awal perkenalan kita ya, langsung saya ajak konten seperti ini. Mbak Yuni sedikit banyak mendapatkan gambaran tentang hipnotis itu bagaimana, dan bahkan walaupun hanya sebentar merasakan hipnotis, tapi sudah terasa gimana tenangnya terasa ya, tenang. nyaman. Tuh. Jadi apalagi nanti kalau memang mengikuti sesi terapi step by step gitu. Nah, terima kasih Mbak Yuni atas waktunya. Nantikan di video-video selanjutnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton semua. Jika ada requestan dengan Mbak Yuni lagi, boleh di request di kolom komentar ya. Nanti kita ajak lagi untuk sesi terapi atau pengenalan hipnotis yang lebih jauh. Terima kasih untuk semuanya. Bersama saya Beauty Avatar dan Triwahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.